Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Henny Puspitasari. Terima kasih ya sudah klik video ini. Besok mau Idul Fitri ya. Kita menjelang Idul Fitri. Nah, untuk Idul Fitri nanti aku mau masak rendang, tapi rendangnya berbeda dari yang sama. Kalau berbeda dari yang lain udah biasa ya kalimatnya ya. Sekarang berbeda dari yang sama. Bumbunya mungkin sama, tapi bahan utamanya insya Allah berbeda ya. Di sini aku bahas dulu untuk bumbu-bumbunya, yaitu antara lain 10 siung bawang putih, 15 bawang merah, 10 cabai keriting, 3 serai, 3 batang serai, lada secukupnya, ketumbar bubuk secukupnya. Ini lada bubuk secukupnya ya. Lalu daun salam 5 lembar, daun jeruknya 5 lembar, kemirinya 3,5, ini setengah ya, setengah. Lengkuasnya 2 ruas jari, lengkuasnya 2 ruas jari ya, 1 ruas kunyit, di sini aku pakai kunyit, dan 1 ruas besar jahe. Inilah bumbu-bumbu untuk rendang kali. Oke, dan aku juga pakai ini bumbu rendang instan. Ini opsional, boleh pakai boleh enggak, cuman di sini aku pakai. Bisa juga kalau enggak ada ini, kalian bisa pakai juga bumbu rendang instan yang ini loh, apa sih yang kayak Indofood gitu ya, yang sasetan itu juga bisa. Tapi ini benar-benar opsional. Dengan bumbu-bumbu ini saja sebenarnya sudah cukup, cuman aku tambahkan ini ya sebagai penguat rasa aja sih sebenarnya. Dan di sini aku tidak memakai santan sama sekali. Dan aku pakai susu. Di sini aku nggak pakai santan sama sekali. Aku pakai susu seperti ini, susu putih ya, 100% susu putih. Aku pilihnya yang merek Cimory, yang low fat. Ini yang plain rasanya ya. Kalian bisa merek apa aja, yang lain juga boleh. Pokoknya susu putih ini pengganti dari santan. Jadi aku tidak pakai santan. Karena di rumah itu suamiku kan ada emah ya, jadi kalau misalnya makan santan atau masakan yang berbau santan suka perih perutnya, jadi aku ganti dengan susu. Dan bahan utamanya apa? Jangan lupa sebelum aku kasih tahu bahan utamanya apa, yang pasti bukan daging dan juga bukan ayam. Apakah itu? Sebelum aku kasih tahu, aku mau like-nya dulu, subscribe, klik lonceng, dan jangan lupa share ke orang-orang terkasih atau teman-teman kamu. Ini dia bahan utama dari rendang. Di sini aku pakai sandung lamur. Aku pakai sandung lamurnya 1 kilo ya. Kalian boleh diganti dengan ayam juga bisa, atau dengan daging juga bisa. Yang jelas aku pakai sandung lamur. Aku ingin yang berbeda aja. Kalau rendang daging itu udah biasa. Kalau rendang ayam itu sudah biasa juga ya. Sudah banyak ya sekarang rendang ayam. Kalau rendang daging, emang rendang itu kan awalnya daging ya. Tapi di sini aku pengen yang berbeda. Aku coba sandung lamur, yaitu rendang sandung lamur tanpa santan. Nah, gimana kah jadinya? Pasti enak dong. Nanti kita lihat aja ya gimana hasilnya. Ikutin terus proses masak rendang sandung lamur tanpa santan ini. Jangan di skip. Aku minta like-nya, jangan lupa subscribe, klik lonceng, dan share ke orang-orang terkasih ya. Di sini pertama-tama aku rebus dulu si sandung lamur ini. Kenapa direbus dulu? Karena sandung lamur ini dia lumayan agak lama ya untuk proses matangnya. Jadi kalau misalnya salah-salah masak ini bisa alot atau keras. Jadi aku rebus dulu ini sandung lamurnya sekitar 1 jam. Haluskan itu atau di blender untuk aku itu antara lain, kalau diulek juga bisa. Yang dihaluskan pokoknya antara lain bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, dan juga apa ini namanya, kemiri ya. Yang lainnya itu tidak dihaluskan. Kalau ini nanti langsung dicemplungin aja saat proses memasak. Ini enggak di blender karena ini kan sudah halus ya. Oke. Di sini saat memblender aku kasih garam sekitar 1 sendok teh.
Kenapa dikasih ini sih supaya merekatkan aja ya bumbu satu dengan bumbu yang lain, itu biar gampang menyatunya itu dengan garam seperti itu. Ini dia sandung lamurnya sudah matang. Ini aku rebus kurang lebih 1 jam ya. Kenapa aku rebus dulu? Karena biar dia lebih empuk, dagingnya lebih empuk. Karena kan kalau sandung lamur itu dia sulit empuknya, beda dengan daging ya. Jadi aku rebus dulu sampai empuk, sampai matang. Setelah itu baru diolah menjadi rendang seperti itu. Ini dia, aku panaskan dulu minyaknya dan juga menteganya. Kalau mentega aku pakai 1 sendok, kalau minyak aku pakai secukupnya aja, jadi sesuaikan aja. Di sini setelah panas minyaknya dan juga mencair menteganya, baru dimasukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, kemudian ditumis hingga matang. Ikuti terus ya proses. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng ya. Ini dia, minyaknya sudah panas dan juga menteganya juga sudah mencair, sudah tidak ada suara gemericik lagi, berarti saatnya kita memasukkan bumbu halusnya. Ini bumbu halusnya dimasukkan semua ya. Ini dia, bumbu halusnya sudah dimasukkan semua, kemudian ditumis hingga harum atau hingga layu atau hingga kering si bumbu ini ya. Jadi setengah matang, nanti baru dimasukkan daun salam, daun jeruk, serehnya, kemudian ditumis lagi hingga mengeluarkan harum yang khas lagi, kemudian ditumis lagi hingga mengeluarkan harum. Setelah itu ditunggu hingga matang ya. Ini lengkuasnya digeprek, 2 ruas lengkuas tadi digeprek, dan juga ini batang serainya juga digeprek ya, jadi biar nanti mudah untuk dimasak dan juga mengeluarkan harum yang maksimal gitu kalau digeprek ya. Ini dimasaknya dengan api sedang ya, jangan terlalu kecil karena nanti akan lama proses untuk masaknya sampai selesai. Kalau terlalu besar nanti takutnya gosong ya, jadi dengan api sedang saja. Ini sudah setengah matang dan juga aromanya udah wangi banget. Kita masukkan aja bumbu-bumbu yang lainnya, yaitu 3 batang serai, lengkuas atau laos yang sudah digeprek itu tadi 2 ruas, lalu daun salam 5 lembar, daun jeruknya 5 lembar. Kemudian diaduk kembali hingga rata dan hingga matang. Ini dia ketumbar dan juga ladanya sudah dimasukkan. Di sini aku pakai ladanya 3 sendok makan dan ketumbarnya aku pakai 1 sendok teh ya. Kemudian diaduk hingga rata ya. Ini sudah matang bumbunya ya, sudah teraduk rata, dimasukkan aja langsung si dagingnya ya, atau si sandung lamurnya. Masukkan semua ya sandung lamurnya, kemudian diaduk hingga rata. Ini enaknya kalau misalnya daging atau sandung lamur lah di sini ya, aku katakan sandung lamur. Aku kan sudah direbus ya, otomatis kan dia sudah matang. Jadi masak rendangnya pun tidak lama gitu. Karena dianya juga sudah matang dan sudah lembek, nggak keras. Jadi tinggal nunggu ini aja bumbu meresap gitu dan matang sempurna gitu aja. Ini diaduk terus ya hingga rata. Ini dia, aku masukkan air, aku tambahkan air sekitar 500 ml, kemudian diaduk kembali hingga rata. Aku pakai takaran ini ya, gelas belimbing kecil ini 1 gelas belimbing ini sebanyak isinya 200 ml. Ini aku masukkan dulu susu yang pertama sebanyak 200 ml, dan ini aku masukkan kembali 200 ml kembali, yaitu gelas yang keduanya.
Dan ini gelas terakhir yaitu sebanyak 50 ml. Jadi total susu yang aku pakai untuk rendang sandung lamur ini adalah sebanyak 250 ml. Kalau sudah masuk susu dan juga air tadi sudah ya. Kalau sudah masuk air dan juga susu diaduk rata, kemudian ditunggu hingga mendidih atau hingga surut airnya. Jangan lupa saat menunggu surut airnya sering dibuka tutup pancinya dan diaduk-aduk ya, seperti itu. Ini ditutup ya pancinya ya, atau wajannya ini ditutup, jadi biar proses masaknya juga lebih cepat. Kalau dibuka bisa, cuma nanti proses masaknya agak lebih lama. Ini diaduk dulu ya hingga rata seperti ini. Nah, jika sudah rata seperti ini, aku tambahkan bumbu rendang instannya. Ini sih sebenarnya opsional, bisa pakai bisa juga enggak pakai juga nggak masalah, karena ini sudah termasuk rendang ya, tinggal nunggu saat aja. Cuman di sini aku biar penguat rasa aja gitu ya, aku pakai ini dia bumbunya sudah aku masukkan ya, bumbu rendangnya ini aku pakai sebanyak 4 sendok, lalu diaduk hingga rata ya. Ini sesekali diaduk ya, walaupun ditutup didiamkan, tapi sesekali harus diaduk ya. Dan ini dimasaknya dengan api kecil aja ya. Dia rendangnya sudah hampir matang ya, diaduk lagi. Pokoknya kalau aku ngaduknya setiap 5 menit sekali, buka tutupnya lalu diaduk, begitu seterusnya. Kenapa seperti itu sering diaduk? Karena biar bagian bawahnya itu nggak gosong gitu ya, atau nggak jadi kerak nantinya, jadi ntar gagal kalau misalnya nggak sering-sering diaduk gitu ya. Oke, ditunggu lagi hingga agak saat ya. Dan alhamdulillah sandung lamurnya atau rendang sandung lamurnya sudah matang, sudah jadi, siap disajikan. Dan ini dia rendang sandung lamur tanpa santan sudah jadi. Bisa dicoba di rumah ya Mams ya, ini gampang banget buatnya. Selamat mencoba ya, thank you. Terima kasih ya sudah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Jangan lupa like-nya, subscribe, klik lonceng, dan share ke orang-orang tersayang. See you next video, bye bye, assalamualaikum.